Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kami panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Ya, bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya. Jadi jangan videonya lu unduh terus lu potong-potong nggak karuan, kemudian lu nggak ulang, itu jelas bikin masalah. Bagaimana informasi yang 1 jam hanya kamu potong yang 1 menit itu ya, apalagi kalau itu kamu adu dengan video lain, waduh jelas kacau itu ya. Jadi aku minta jangan ya, jangan. Kalau berkenan, kalau enggak ada masalah ya. Aku karena ingin kalian itu hadir dalam kesadaran masing-masing, bukan karena diminta ya, enggak. Jadi kalau berkenan silakan saja. Toh itu nanti kembali ke kamu kan, bukan ke gue. Lu membantu dakwah, ikut share, meskipun hanya ikut share karena bisanya share, itu mesti ada nilainya ya. Syaroyaroh itu sebetulnya bukan biji sesawi ya. Kalau biji sesawi itu nanti berubah lagi menjadi atom berubah lagi menjadi apa sekarang, awalnya kan molekul menjadi atom menjadi neutron ya, deuteron, nanti berubah lagi menjadi sak. Kalau diterjemahkan seperti itu ya bisa sih, tapi dia akan berubah-ubah. Cuman kalau diterjemahkan saroyaroh itu sekecil-kecilnya, itu nggak akan berubah. Jadi sekecil-kecilnya yang baik, sekecil-kecilnya yang buruk, itu mesti tercatat, mesti dalam kontrol Gusti Allah Agung gitu loh. Ya, cuma kan sekarang kalau kita baca terjemahan Al-Quran itu ada yang biji sesawi, ada yang apa gitu. Jadinya dia berubah-ubah sesuai dengan tingkat pengetahuan kita yang cenderung berubah-ubah. Dulu bagian terkecil molekul, kemudian awalnya zat, molekul, atom, neutron, deuteron, terus sekarang sak, nggak tahu sak nanti bisa dibagi lagi ya gitu. Jadi begitu. Kalau memang bisa mau share, ya share saja. Toh nanti kembalinya ke kamu, gitu loh. Jangan kamu lihat, oh ini perbuatan kecil. Iya, perbuatan kecil pun kalau itu dicatat sebagai sebuah kebaikan oleh Gusti Allah Agung kan, ya alhamdulillah gitu ya. Jadi jangan dipotong-potong ya. Kalau mau di-share linknya saja, silahkan di-share ya. Kalau mau, karena aku maunya kalian kesadaran. Karena apa? Semua yang kamu lakukan itu kembali ke kamu. Kalau baik ya untuk kamu, kalau jelek ya untuk kamu. Kamu ikut nge-share itu kebaikannya ke kamu, gitu loh. Makanya aku minta kesadarannya saja, gitu. Oke. Selanjutnya untuk semuanya, ya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabai, yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ini juga aku siarkan via TikTok ya.
Tapi ini siaran perdana di TikTok dan ini masih trial error karena aku juga awam ya. Awam, belum ngerti. Ngertinya masih sebatas gini doang ya. Belum bisa menaikkan, menurunkan apa namanya itu namanya. Teman-teman yang kita ajak diskusi gue belum bisa ya. Kalau ada kekurangannya ya mohon dimaklumi karena masih trial error ya. Jadi ini gue unggah juga di TikTok supaya teman-teman TikTok juga bisa mengikuti gitu. Kalau teman-teman yang sudah ngaji di sini sih ya di Omah Ngaji Ojo Gelo ini mereka sudah mengerti, sudah paham. Cuman kan ini juga kita share ke TikTok yang tentunya ada komunitas-komunitas baru atau personal-personal baru yang belum mengenal. Jadi kalau ada sesuatu yang lo kok begini kalau begitu ya diikuti saja ya. Kalau mau diikuti nggak mau ditinggalkan gitu aja. Jadi nggak perlu yang begini begitu itu nggak perlu ya. Karena apa? Kajian-kajian ya di channel ini tuh kajian-kajian yang anti mainstream gitu. Anti mainstream itu artinya bukan yang di mainstreamin itu mesti di anti gitu, nggak begitu. Artinya apa? Kita menjadi sesuatu yang biasa melakukan overlapping ya, lompatan pemikiran atau out of the box ya, tentang apa-apa yang secara mainstream sudah diterima sebagai kebenaran itu kita kritisi ya, kalau memang kita punya dasar untuk mengkritisinya. Tetapi alhamdulillah kita tidak hanya mengkritisi, tetapi kita juga memberikan solusi ya. Sebagai contoh kiamat itu kan disalahpahami ya. Karena Al-Quran memberikan dua istilah yang berbeda, kiamat dan sa'ah. Nah, sa'ah itu dipahami sebagai kiamat, jadinya bubar ya. Itu salah satu contohnya. Ada lagi contoh tentang sholawat. Ini supaya teman-teman TikTok tahu ya, kalau yang sudah ngaji di YouTube kan ngerti. Sholawat bagi kami lain ya. Nanti bisa lihat di channel YouTube bagaimana sholawat itu ya. Kami tidak mengikuti apa yang diterjemahkan Depak, itu bagi kami itu bermasalah. Allah bersholawat, Allah merahmati, tidak begitu ya. Sholawat. Jadi coba kalian renungkan, kita itu diperintahkan bersolawat atau membaca solawat. Kalau di dalam sholat kita membaca solawat, tapi dalam kehidupan keseharian kita itu diperintahkan bersolawat atau membaca solawat. Nah, bagi kami solawat itu tidak seperti pemahaman publik gitu ya. Terus apalagi Barat Tengah, kami nyebutnya Barat Tengah, publik nyebutnya Timur Tengah. Ya diikuti aja lah, Ares, tentang Ares, banyak istilah-istilah yang itu kami tidak sepaham dengan publik, tetapi bukan kami tidak menghormati apa yang sudah publik pahami, ya monggo silakan saja, dan kami akan memahami seperti yang kami pahami gitu ya. Ini perlu aku kasih introduction supaya teman-teman di TikTok tidak apa ya, tidak terkaget-kaget gitu ya. Oke. Kali ini aku akan mohon dipersori banget untuk Kang Mas Didi, karena ini di request sudah lama sekali, dan karena ya keterbatasan waktu ya, aku harus membagi waktuku dengan urusan-urusan lain. Sementara dinamika di lapangan tuh begitu cepat. Mohon dipersori, bukan aku tidak mengindahkan, bukan tidak memperhatikan, aku perhatikan, cuman dalam keterbatasan waktu dan kesibukannya serta dinamika di lapangan yang begitu dinamis, sehingga ini kajian yang sudah di request lama banget ya, tentang hurang atau bidadari ya, dan kemarin sempat dalam tanda kutip ditagih, jadi aku sungkan, maka sekarang aku bisa-bisakan aku tunaikan. Mungkin ini nanti akan berseri ya. Dan begitu juga untuk Bunda yang ada di Tangerang, mohon maaf sekali yang request tentang Muzamil dan Mudatsir itu ya. Satunya berkemul, satunya berselimut, itu bedanya gimana dan maksudnya apa. Tapi tetap saya indahkan Bunda ya, cuman ya itu tadi. Semoga saja nanti setelah huran ini bisa ke Muzamil dan Mudatsir ya. Oke.
Kita coba mulai ya. Ini harus pelan-pelan karena kita alhamdulillah dalam suasana puasa ya. Jadi no cafe, tidak seperti hari-hari biasanya. Huran itu Lisanul Arabian menyebutnya begitu, atau yang kita baca dalam terjemahan itu bidadari ya, bidadari. Sebetulnya bidadari itu apa sih? Ya, bidadari ya. Maka tajuk kita kali ini adalah huran ya. Bidadari. Bidadari itu apa? Apa itu bidadari? Oh enggak, bidadara ya. Bidadari itu sederhana aja lah judulnya ya. Nggak perlu klik bait. Karena kesadaran, yang mau ilmu nonton, yang enggak ya sudah pergi. Ya, bidadari itu apa? Ya, ini seri 1. Aku jelaskan dulu ya. Bidadari ini aku ngikuti umum dulu ya supaya kalian ngeh. Jadi aku pakai istilah bidadari. Bidadari ini adalah sebuah informasi yang itu nanti adanya di surga. Ya, adanya di surga. Surga sudah kita bahas 2 atau 3 tahun lalu, itu tempat atau rasa. Ya. Tempat atau rasa. Kemarin ada saudara muslimku ya diskusi dengan kafir ya tentang surga kalau nggak salah ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di itu tempat gitu. Ya, berarti surga itu tempat. Pertanyaannya, apakah surga itu menunjukkan tempat? Iya, memang tempat. Kalau kita merujuk pada di itu ya, berarti kan menunjuk tempat. Masalahnya tempat yang bagaimana? Karena kita bisa membawanya lagi, tempat atau rasa sih? Karena satu tempat itu nanti dipengaruhi oleh rasa. Rasa yang menyenangkan itu surga, rasa yang tidak menyenangkan itu neraka. Dan surga itu apakah harus nanti, neraka itu apakah harus nanti, apakah ada neraka yang sekarang ini, apakah ada surga yang sekarang ini, itu kan sudah kita bahas 2 atau 3 tahun yang lalu. Di Al-Quran kan disebut itu, di surat apa itu? Ya, pada saat itu kalian sudah ada di tepi jurang neraka, lalu kalian dipersaudarakan, dipersatukan dengan Islam. Ketika Arab jeleboh itu ya, jadi jangan dianggap Arab itu satu warna, enggak, itu multicolor ya. Dan klan-klan di antara mereka saling bertarung ya, merebutkan wilayah kekuasaan atau apalah gitu. Kan nomaden itu kehidupan semitik itu. Ya Arab ya Israel gitulah. Ya. Lalu dipersatukan dengan Islam menjadi saudara. Itu kan dikatakan pada saat itu kalian sudah di tepi jurang neraka. Nah, nerakanya mana? Berarti kan sudah ada neraka di sini, nggak harus di sana. Nah, begitu juga surga. Apakah surga itu harus di sana? Apakah nggak ada di sini? Ya, karena Kanjeng Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Ini walaupun ngontrak dan sangat-sangat sempit ya. Sampai buku-buku berantakan, enggak ya ditumbuk-tumbuk lah karena memang sempit. Ini surga. Ya, baiti jannati. Di mana aku bisa berteduh, istriku, anakku. Ya, ini surga. Enggak harus ke sana kan? Makanya kalau dibilang surga itu tempat, itu dalam tanda kutip, karena tempat itu nanti dipengaruhi oleh rasa. Bisa juga nanti rumahnya 1 miliar. Itu rumah pribadi, tapi dia sudah masuk daftar DPO. Kira-kira rumahnya itu surga atau neraka?
teman-teman TikTok ya. Kalau mau tahu penjelasannya silakan hunting ke YouTube ya. Subandi T Sukoco, channel YouTube Subandi T Sukoco gitu. Ya. Ya memang kalau lain penjelasannya ya kita memang selalu melakukan apa yang disebut dengan overlapping. Makanya jargon kami adalah ISRA, Islam rasional. Gitu ya. Kita berusaha merasionalitaskan semampu kita tentunya, karena bagaimanapun rasional itu punya keterbatasan ya. Oke. Untuk teman-teman TikTok, kalau Anda setuju ikuti, nggak setuju tinggalkan ya. Anda tidak perlu berdebat dengan saya. Bukan saya tidak mau berdebat, ya mau saja sih, cuman digelar harus di darat dan saya akan ukur apakah Anda termasuk orang yang layak untuk berdebat dengan saya. Karena bagi saya teman berdebat itu sahabat untuk mencari kebenaran. Gitu loh. Ya. Jadi kalau nanti kok nggak seperti gitu ya, nggak seperti ini ya. Ya memang nggak seperti orang kita anti mainstream kok gitu. Seperti sholawat kami memahaminya tidak seperti publik umum memahaminya. Sholawat itu mendukung kalau kami. Ya. Oke. Aku nggak bisa langsung ke bidadari, aku harus menjelaskan tentang surga dulu. Ya. Surga. Karena nanti ini adanya kan di surga. Ya. Nah, ini surga yang mana? Surga yang sekarang ini atau surga yang nanti? Ya. Seperti aku bilang tadi, karena di sini juga ada surga. Baiti jannati, rumahku surgaku. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa dinisbahkan kalau surga itu 100% tempat gitu. Karena punya keterbatasan untuk menjelaskannya. Walaupun secara bahasa kita harus ingat bahasa itu juga punya keterbatasan. Di surga, di menunjukkan tempat. Iya memang, tapi itu tempat dalam tanda kutip. Karena tempat itu bisa berubah sesuai dengan rasa. Makanya kajian kita 2 atau 3 tahun yang lalu itu, surga itu tempat atau rasa sih? Kan itu judulnya. Karena aku sudah umpamakan tadi, ini kontrakan yang cuman berapa meter persegi ini surga bagiku. Meskipun semua harus ditumpuk-tumpuk karena sempit ya. Alhamdulillah bikin rumah hanya batasnya masih sampai pondasi doang, belum bisa, masih nunggu rezeki dari langit ini. Rumah tinggal, rumah dakwah yang pernah aku share itu. Ya, ini surga. Bandingkan dengan yang rumah 1 miliar, rumah pribadi nggak ngontrak, tapi dia sudah DPO, itu surga atau neraka itu. Ya, jadi itu menunjukkan tempat. Itu dalam aturan bahasa bisa diterima, tapi tidak begitu, karena dia punya keterbatasan. Bahasa itu punya keterbatasan, gitu loh. Kalau kita mau pegang bahasa, ini yang ngajarin ya guru bahasa gue juga, almarhum semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Seorang guru bahasa Al-Qur'anku mengatakan kita perlu ya memahami bahasa. Maka ketika kami ngaji sama teman-teman dulu, itu yang diharapkan supaya kami tidak bergantung kepada terjemahan dan tafsir yang ada. Supaya kami bisa menerjemahkan, menafsirkan sendiri gitu loh. Dulu kami dicetak begitu sama almarhum Gus Panani, terus ada Gus Husnul juga sudah almarhum, sekarang ada Gus Hendi, ada Ustadz Ahmad ya. Yang itu semua guru-guru Al-Qur'anku gitu. Ya, itu mengajari begitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang surga. Surga itu tulisannya gimana? Kayak sorga, surga, seorga, ya. Kalau di Al-Quran itu terjemahnya gimana ya? Bentar. Karena kalau di Alkitab itu pakai ya, sorga gitu ya, gimana? Surga, 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 surga. Oh betul, dia lugu, nggak pakai y ya. Surga.
surga. Ya. Kalau kita menemukan diksi surga, surga itu kan bahasa kita. Nanti kalau orang Jawa bilang yang terpengaruh Sanskrit itu swarga luko. Ya. Itu kan bahasa kita. Bahasa terjemahan surga itu. Maka kalau kita tarik, inilah sebuah kebanggaan bagi kita. Kita punya original teksnya. Ya. Original teksnya. Jadi beda. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Kitab suci itu harus ada dalam edisi original teksnya. Kalau terjemahan kitab suci itu sudah diterjemahkan, ya tergantung diterjemahkan ke bahasa apa. Maka terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Gitu. Ya. Ya alhamdulillah Al-Quran masih dalam edisi yang terjaga. Gitu. Kalau soal dia dicetak pakai mesin, ya jelas lah. Bukan di situ kerangka berpikirnya, tapi dalam kemurnian bahasanya itu. Ya, surga ini diambil dari jannah. Berarti kurang ke bawah ini. Ya. Diambil dari jannah. Gue kagak bisa nulis Arabian ya. Ya bisa sih, cuman jelek banget, mending nggak usah lah. Ya. Dan juga ini takutnya dikirain ustadz beneran, mending ustadz-ustadzan. Ya. Karena yang gue tawarkan ke lu itu kerangka berpikir otak lu itu supaya cerdas. Bukan hanya sekedar bagus-bagusan makhraj, bagus-bagusan nulis. Bukan itu tidak penting, penting. Tapi bagi gue karena sudah berumur itu telat. Biar yang muda-muda aja yang mempelajari. Ya. Gue hanya menawarkan kerangka berpikir. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah nggak usah. Gitu dah. Jadi nggak usah rame di sini. Mau terima, nggak mau sudah tinggalkan. Ya, jannah itu nanti diterjemahkan. Dari sinilah kita tahu surga itu. Tapi harus tahu, ini adalah isim. Dalam bahasa Arabian itu ada isim, ada fi'il, ada harf atau harfun. Harfun itu bukan fi'il, bukan isim. Ini isim. Kata benda. Kalau fi'il itu kan kata kerja. Ya. Ini isim. Kalau dia masuk diterjemah surga, berarti itu isim makna. Ya. Tapi hati-hati. Kalau kita baca terjemahan-terjemahan Al-Quran itu di babat habis, jannah itu selalu surga, jannah itu selalu surga, jannah itu selalu surga. Enggak begitu. Maka akan terjadi kesalahan terjemahan yang ada di surat An-Najm, surat ke-53 ayat yang ke-16. Itu salah itu. Makanya ketika ditanya, memangnya ada penjelasan di Al-Quran? Nah ini, nanti terkaget lagi ini. Al-Quran itu tidak pernah menjelaskan tentang mi'raj. Bagi teman-teman yang belum tahu, ada berapa seri itu, silakan lihat di channel YouTube Subandi Testukoco. Apakah mi'raj itu seperti yang kita bayangkan? Al-Quran itu tidak pernah menjelaskan tentang mi'raj. Dan mi'raj itu sesuatu yang gaib. Kalau dipahami seperti itu. Dan dia tidak menjadi bisa diaplikasikan oleh kita ini sebagai pengikutnya Kanjeng Nabi. Padahal yang namanya Nabi itu harus melakukan amalan-amalan yang itu bisa menjadi aplikatif bagi kita. Makanya kan sudah gue jelaskan. Kenapa Nabi itu manusia? Lalu kalau Nabi itu malaikat berabe. Tuntutan-tuntutan Nabi itu malaikat itu kan tuntutan kafir itu. Karena apa yang dilakukan malaikat belum tentu bisa kita lakukan. Karena kita manusia. Maka karena kita manusia, nabinya juga harus manusia gitu loh. Nabi sholat, maka kita harus sholat. Gak ada alasan kita gak sholat. Nabi bisa kok.
Nabi itu manusia, kita manusia. Maka yang Nabi kerjakan, kita harus bisa kerjakan. Jangan bicara mukjizat di sini. Gitu. Ya. Ya, ini isimnya. Surga itu isim makna. Nah, makanya kalau kita diskusi dengan teman-teman ya yang pemahaman mi'rajnya itu masih mainstream ya, kalau ditanya di mana itu penjelasan Al-Quran Kanjeng Nabi Mi'raj, mereka selalu merujuk ke surat An-Najm ya, surat 53 ayat yang ke-16 ya, An-Najm. Ini terjadi kesalahan terjemahan. Karena jannah di situ diterjemahkan surga. Padahal jannah itu harusnya diterjemahkan ini boleh taman atau kebun. Ketika dia diterjemahkan taman atau kebun, maka ini isimnya isim zat. Gitu loh perbedaannya. Ini harus aku selesaikan dulu ini. Kalau langsung masuk ke sini, kepalamu bisa mumet nanti. Karena ini berbicara tentang ini. Ini nanti ada di sini. Karena orang kacau memahami bidadari. Makanya gue kan pernah ngomong ketika gue diskusi, tapi udah lama itu di Facebook ya, dengan teman Kristen ya tentang surga itu, gue dikasih video, kan ada yang ustadz masih muda ya, masih remaja lah, kecil gitu ya, menjelaskan tentang surga itu ya, yang begitu-begituan lah ya, yang gue dengerin aja nggak enak dengernya gitu loh, yang tidak jauh dari selangkangan. Ya, memangnya surga urusan selangkangan. Ya, gue dikasih videonya gitu, gue bilang, oh, kalau lu mau mendiskusikan video ini, lu pergi ke sono, no, ke yang mainstream. Gue tidak seperti itu memahami bidadari. Makanya hati-hati kalau mau diskusi dengan gue. Ketika gue ngomong, gue gak percaya Kanjeng Nabi Isa Yesus naik ke atas langit. Itu sebetulnya langit, bukan surga. Coba lihat original teksnya. Duduk di sebelah kanan Allah. Itu naik ke langit atau naik ke surga? Beda langit sama surga. Bukan paradiso itu original teksnya. Ya. Nanti bagaimana Mi'raj nabimu naik ke atas langit? Sopo ngomong nabi munggah nang langit? Dia kira pemahaman Mi'raj saya sama dengan pemahaman mainstream. Jadi gue kasih senyum aja, kafir-kafir model begituan itu. Ya. Begitu juga katanya nanti Yesus mau turun lagi. Oh, itu tambah dong, gue kasih senyum. Lu pergi sana, jangan diskusi sama gue. Kalau lu diskusi sama gue, Fir, setelah selesai apa? Gue tolak itu, selesai. Lu diskusi sama saudara-saudara gue yang memahami nanti Kanjeng Isa turun lagi. Lu pergi ke sono, jangan sama gue. Kenapa? Dia tidak mencoba mengetahui siapa lawan diskusinya, lawan bicaranya, sahabat berpikirnya itu siapa. Seperti gue kalau ketemu teman-teman Unitarian, gue nggak perlu mendiskusikan Allah itu 1, 2 atau 3, ehad itu kesatuan atau nggak perlu. Gitu loh. Karena sudah ketemu, kecuali dengan yang oneness, kecuali dengan yang Tritunggal, itu beda. Makanya ketika kita mau diskusi, kita pahami dulu bagaimana atau pada posisi kerangka berpikir yang di mana teman kita diskusi itu perlu. Ya. Oke. Seharusnya jannah di surat An-Najm surat 53 surat 16 ya, itu diterjemahkan dengan isim zat, yaitu taman atau kebun.
Masalahnya kita Sidratul Muntaha itu dikirain satu kata. Itu Nabi sudah di surga. Memang sudah ada yang masuk ke sana? Surga yang sana loh ya, bukan surga yang sini. Kalau surga yang sini sudah, ini baiti janati. Surga yang nanti akan kita tempati, yang katanya Kang Mas R. Ruki itu adalah fiction, bukan fiktif, fiction. Dia itu sesuatu yang belum kita sampai kepadanya. Waktunya belum tiba. Makanya gue cerita tentang bidadari, tentang surga itu juga harus hati-hati. Gue nggak berani keluar dari Al-Quran. Karena apa? Belum sampai ke sana. Kecuali gue menceritakan Jakarta, memang gue pernah ke Jakarta, itu beda. Selama ini kan gue belum sampai ke sana. Ya insya Allah kita semua sampai ke sana. Selama kita menjadi hamba-hamba yang takwa, mengikuti apa yang disampaikan Gusti Allah lewat kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah kita kesini. Tapi kan kita belum kesini, lu sama gue belum kesini. Maka ketika gue menceritakan tentang ini, gue harus hati-hati. Gue tidak berani keluar dari Al-Quran, dari hadis. Sayang TikToknya gue nggak bisa menaikkan atau menurunkan. Kalian ketik-ketik aja lah nanti. Gimana ceritanya gue juga belum tahu, ini masih trial error ya, masih belajar. Ya, oke. Itu sudah aku jelaskan ya. Jadi Sidratul Muntaha itu, Sidrat itu bidara, Muntaha itu ujung jauh. Jadi ujung pohon bidara yang di puncak. Bukan Sidratul Muntaha itu tempat di surga. Surga mana? Orang itu kebun kok. Jadi salah memahami ketika jannah menjadi isim makna dan jannah menjadi isim zat, itu menjadi dua yang berbeda. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kita ketemu surga, itu berasal dari jannah ya, yang ada dalam perspektif isim makna. Tapi jangan semua jannah diterjemahkan isi makna. Makanya gue bilang teks itu tidak bisa lepas dari konteksnya. Lihat konteksnya, ya. Konteksnya itu apa? Ya, dia menuntut kemana? Oh, dia menuntut ke isim zat, maka harus diterjemahkan taman atau kebun. Karena kalau ini nanti ya diterjemahkan sebagai sesuatu yang isim makna, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Gitu loh. Ya, kita akan menukil surat apa ini sebentar ya. Surat nih ya, aku tarik sini ya. Semoga tuh, nah itu ini masih nampak kak di TikToknya. Karena kalau nggak nampak surat-suratnya nanti kacau nih. Quran surat Muhammad ya, surat 47. Masih nampak kalau Bapak nulis di sini? Masih nampak? Nampak ya, alhamdulillah. Ya. Quran surat Muhammad surat yang ke-47 ayat bukan 43 ya. Ngomong 47 nulisnya 43. 47 ayat yang ke-15 ya. 47 ayat yang ke-15 ya. Kita buka. Kamu juga boleh buka ya Al-Qur'anmu. Suaranya masih bisa masuk loh. Masuknya tapi baterainya tinggal 9. Ya dicas, kan bisa dicas langsung lewat itunya toh. Lewat ininya kan ada tempat cas-casan itu. Nah, itu taruh situ. Untung kamu lihat, kalau enggak jangan pakai yang itu, pakai yang casannya bawaannya.
Nggak apa-apa, nggak pakai itu. Cepat-cepat dia. Kalian buka Al-Quran ya, surat Muhammad. Jadi kalau aku salah, kalian bisa membenarkan. Kalau kamu hanya dengar tok males buka Al-Quran ya nggak benar itu. Karena aku juga kan bisa salah. Surat yang ke-47 ya. 47. Ini aku ambil satu ayat aja ya, nanti kamu cari di lainnya juga itu ada ya. 15. Oke, gini. Jadi kalau ada diksi masa lalu, maka misal itu dari lisanul Arabian. Kita misal. Nah, itu kan berarti tidak sebenarnya. Ya. Itu tidak sebenarnya. Nah, ini menggunakan diksi masa lalu. Ya. Misal. Kenapa dimisalkan? Karena masih fiction seperti katanya Kang Mas Rocky Guru. Kita belum sampai ke sana, maka penjelasannya dalam pemisalan gitu loh, goblok gue. Kita belum sampai ke sana. Yesus pun itu kalau kita ya, kita teliti dalam original teksnya, apakah Yesus sekarang sudah di surga? Itu ke langit itu, bukan paradiso. Teman-teman kristolog silakan lihat di original teksnya itu. Kan pemahaman sekarang dari teman-teman Kristen, Yesus itu naik ke surga, naik ke atas bersama Bapa ya, ke surga menyiapkan tempat, nanti turun lagi menjemput mereka ke surga. Karena di rumah Bapakku banyak, di tempat Bapakku banyak rumah-rumah, banyak tempat-tempat gitu. Bayangannya Yesus sekarang di surga. Yang Kristen nggak tahu, yang Islam nggak tahu, diskusi tentang surga. Amburadul, nggak ada. Yang sampai ke sana itu nggak ada. Yesus pun tidak. Kalau kita ikuti teks-teks itu ke langit, bukan paradiso. Ya, oke. Kita kembali ke Al-Quran. Ya, masa lalu, misalan. Atau di sini perumpamaan. Jadi surga itu diperumpamakan, belum ada yang ke sana. Makanya kalau di sini diartikan Kanjeng Nabi Muhammad naik mi'raj gitu ya. Terus di surga, sudah masuk surga. Bertentangan dengan ayat ini, Bos. Makanya gue bilang jannah itu harus diterjemahkan isim zat, bukan isim makna. Cuman kan memberikan pencerahan seperti ini nggak gampang. Karena otaknya selama ini sudah diisi cerita-cerita tentang mi'raj seperti itu. Apalagi nanti seperti yang gue omong, penyakit kita itu. Padahal sama sahabat Ali sudah diingatkan. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Bersandar nggak dengan Al-Quran dan hadis. Gue untuk mendakwakan Kanjeng Nabi saya tidak turun lagi itu babak belur gue. Berhadapan dengan teman gue Kristen. Berhadapan dengan saudara Islam gue. Sampai ada yang memutuskan silaturahmi karena di pondoknya dia mungkin nggak seperti yang gue sampaikan. Babak belur gue. Tapi nggak apa-apa. Resiko itu harus kita tanggung. Dan akhirnya alhamdulillah ada yang kembali menjalin silaturahmi. Ada yang laporan ke gue setelah dia melihat penjelasan dari sosok-sosok Gus-Gus itu. Kalau gue kan Gus Bedi. Gus yang satunya lu tau lah ya, yang terkenal itu. Ternyata dia sepemikiran dengan gue. Bahwa Kanjeng Nabi itu tidak turun lagi. Akhirnya dia balik kucing. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah gue sih terbuka aja. Ya. Dulu di Facebook gue kan sudah lama bahas itu. Tapi di Facebook gue belum ada YouTube dulu. WA juga belum ada. Babak belur gue. Ya itu resiko perjuangan. Kalau nggak dibiarkan, karena kalau dibiarkan umat itu tidak tercerahkan, dia hanya dicekoki cerita-cerita yang itu belum tentu benar. Gitu loh. Aku mengajak kalian, ayolah kita berquran, ayolah kita berhadis. Lah gini masih ada yang mengatakan Gus Beti anti hadis itu kan ya repot.
Kalau orang anti hadis itu nggak bisa sholat. Kalau dia hanya berpegang Al-Quran, tidak melihat hadis itu nggak bisa sholat. Karena apa? Quran itu teori, praktisnya di hadis. Nanti ada qaul, ada fi'liyah. Ada hadis yang berupa ucapan, ada tindakan. Gitu loh. Ya, makanya selama dia sholat berarti dia tidak ingkar sunnah. Tidak anti hadis gitu loh ya. Cuma kan hadis kapan-kapan kita bahas tentang benarkah kiamat itu hari Jumat? Karena hadisnya ada. Dan gara-gara gue jelasin itu gue distempel sesat. Gampang sekali dia nempel orang. Ya. Jadi menyesatkan orang itu bukan karena orang itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, enggak. Tapi karena bertentangan dengan otak dia. Padahal otak dia yang sudah kotor harusnya dibersihin. Gue mau bersihin otak dia. Tambah gue dibilang sesat. Oke, ya. Kembali ke sini. Jadi kita tahu surga itu meskipun kita belum sampai ke sana, kita sudah dapat informasinya. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu informasi. Masih sebatas informasi. Jadi fiction itu waktunya belum tiba. Kita belum ke sana. Maka untuk supaya bisa acceptable, Al-Quran mengatakan dengan membukanya dengan diksi masalul, misalan atau perumpamaan. Yang namanya perumpamaan itu meski bukan begitu sebenarnya. Nggak ada yang sampai ke sana, belum ada. Makanya gue bilang ini harus diterjemahkan isim cat bukan isim makna. Ya, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai airnya, yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Nah, itu semua misalan. Jangan lu kira terus bener madu. Terus nanti ada apa namanya? Khomer. Tenggen. Kata kami orang Siantar, tenggen. Kalau pergi ke Lapo tua, kebanyakan minum tua, tenggen nih. Ya. Jangan terus kamu memvisualisasikan, kamu tarik secara aktual seperti itu. Enggak. Karena ini misalan, masalun, perumpamaan. Gitu loh. Kita hanya dapat informasinya doang. Hati-hati, nanti berbicara ini juga begitu. Ngaji, kalau ngajinya dibaca aja, ya orang baca itu belum tentu belum tentu memahami belum tentu baca. Orang ngaji itu baca itu belum tentu paham. Makanya khatam itu sebetulnya kan ada 3. Khatam bacaan dari Al-Fatihah sampai nanti yang terakhir itu ya. Itu khatam, ya khatam baca, dia paham nggak? Paham, berarti baru 2 khatam. Khatam baca, khatam paham. Nah, sudah paham lu lakukan belum? Dilakukan, 3. Berarti itu baru bisa dikatakan khatam yang sebenarnya. Khatam baca, khatam paham, khatam mengaktualisasikan. Makanya Al-Quran dikatakan toh yang dipahami, diterima secara keliru oleh kafir-kafir geblak gitu ya. Yang bahwa Al-Quran itu adalah qaul, perkataan Nabi yang mulia. Itu bukan berarti itu menjelaskan Al-Quran itu bersumber dari Nabi. Itu kan tidak berkata sumber. Coba baca ayat berikutnya ke bawah. Yang diturunkan ya pakai anjana, pakai nuzul dari Allah. Kenapa Al-Quran menjadi perkataan Nabi yang mulia? Ya jelaslah. Nggak mungkin perkataannya Nabi itu Tripitaka, Weda. Nggak mungkin.
Karena yang diamanahkan oleh beliau Al-Quran, dan kita menapatilasi bagaimana perkataan kita itu juga Qurani. Itu loh, goblok. Kafir-kafir goblok itu kan gitu, dikirain Al-Quran ini karena dia nggak tahu diksi qaul. Kola, katakan. Kul, kola berkata ya. Kul itu fi'ilnya fi'il amr itu. Katakan. Nah, ini kafir-kafir nggak ngerti diksi itu. Dikirain karena Al-Quran itu perkataan Nabi yang mulia, dikirain itu bersumber dari Nabi. Kagak. Itu loh. Nah, kalian Islam harus bisa menjelaskan seperti itu. Tapi kalau kamu goblok, kamu nggak bisa menjelaskan. Akhirnya ya muter aja di situ. Ya, jelas ya. Nanti cari ayat-ayat yang lain. Aku nggak bisa hadirkan satu ayat aja. Ya nanti kamu cari. Sama baca Quran ya. Nggak usah banyak-banyak, satu hari cuman 2 gini ya. Nggak bisa aku jelaskan tentang Quranku. Kalau Al-Quran kita buka kan ada 2 halaman ini. Cukup segitu aja, tapi rutin. Kalau gue pada subuh biasanya. Ya, kalau lu cari waktu lu bisanya kapan? Oke. Cari lagi nanti banyak ya, aku nggak bisa hadirkan bahwa intinya ini misalan. Jadi yang masuk informasi ke kita itu masal. Cuman yang menarik gini, mumpung gue ingat. Anda buka surat Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Jadi kalau yang ngotot-ngotot katanya Kanjeng Nabi Isa itu hidup di langit atau di mana itu, coba baca surat Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Di sana kehidupan Kanjeng Nabi Isa berakhir. Jadi menghabiskan masa hidupnya di sana, dan itu diciptakan kan sumber air yang mengalir. Di sana Allah melindunginya. Pasca ada upaya mau penyaliban itu, bukan ditarik, diangkat. Jadi rafa'ah itu juga harus dipahami secara tepat. Bukan diangkat begini, secara geografis diangkat gini. Gitu loh. Gue berkali-kali mengingatkan, sebentar lagi kalau ada presiden terpilih, dia akan mengangkat menterinya. Memangnya menterinya dipegang, diangkat gini. Kembali lagi, terlalu lugu memahami diksi rafa'ah. Al-Quran itu ada bahasa sastranya. Gitu loh, ya. Jadi kehidupan terakhir Kanjeng Nabi Isa itu ya di surat Al-Mu'minun itu dijelaskan, dan itu suasananya kan surgawi itu, air-air yang mengalir di dataran tinggi, ya, di dataran tinggi air-air yang mengalir, indah gitu ya. Oke, sekarang pendekatan hadisnya di mana? Ini hadisnya ini sepertinya qudsi ini ya. Kalau benar seperti ini ya, nanti gue tolong dibantu lah ya. Hadis Muslim nomor 2824 ya. Hadis riwayat Muslim ya, nomornya 2824. Ya. Menjelaskan begini. Abu Hurairah itu bapaknya kucing ya. Jadi sahabat Nabi ini ketika ditimbali itu dipanggil oleh Nabi gitu, berdiri gitu. Nabi tanya, itu di kantong, di saku bajumu itu ada apa kok bergerak-gerak gitu. Terus kucing ya Rasulullah, anak kucing gitu. Maka disebut oleh Nabi Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, itu boleh penyebutan seseorang berdasarkan kesenangannya gitu ya. Tapi jangan terus kamu punya teman kamu panggil babi gitu, ya marah dia. Kenapa? Dia suka makan babi ya gitu loh. Jadi jangan bikin orang marah. Kita ini ingin hidup damai gitu loh. Jangan bikin orang marah. Jangan karena dia suka makan babi, tapi kalau dia dipanggil babi jelas marah dia. Bapaknya babi marah dia. Ya, masalah dia melanggar hukum Torah itu urusan lain ya. Karena di hukum Torah itu satu iota pun tidak boleh bergeser. Ya, babi itu tetap haram. Mau babi apapun, babi tetap babi dan haram.
Lalu dia nggak dipisahkan babi hutan dan babi ternak, nggak begitu. Ya. Makanya saudara tua kita Yahudi sampai sekarang nggak mau makan babi. Nggak mau. Karena aku sudah pernah cerita, ya. Ini juga dari teman yang mengambil pendidikan di Eropa sana. Orang-orang Yahudi itu yang sekolah itu ya, kalau mau makan daging, mereka masuk ke naik kereta api katanya. Masuk ke Belanda, beli daging yang dijual oleh orang-orang Islam, yang itu biasanya imigran dari Tunisia, yang gede-gede Afrika itu. Kenapa? Makanan seperti di Al-Quran, makanan kita sama makanan ahli kitab yang ahli kitab sebenarnya loh ya, bukan hanya stempelnya ahli kitab, tapi makan babi. Yang makan babi itu bukan ahli kitab sudah, ya. Itu boleh dimakan. Begitu juga mereka. Jadi mereka kalau mau makan daging pergi ke Belanda, beli daging yang disembelih oleh saudara mudanya, adik terakhirnya yaitu Islam. Itu biasanya imigran dari Tunisia. Gitu. Ya. Tapi jangan terus kamu panggil karena temanmu yang kafir itu suka makan babi ya, kamu Abu Hinjir gitu ya, jangan, nanti dia marah bapaknya babi. Aduh. Gue punya cerita masa lalu. Gue masih kecil itu ya. Ada keluarga gue itu cewek, itu ya orang Jawa kan begitu. Sakit ganti nama, sakit ganti nama, sakit ganti nama. Orang bilang kabotan jeneng, keberatan nama. Mungkin jengkel atau gimana itu dikasih nama babi. Ya nggak tahu lah ya, secara rasionalitas memang sulit ya dicari benang merahnya di mana, ya sebab akibatnya di mana. Sehat nggak sakit-sakit lagi. Mistis. Dikasih nama, jadi orang manggilnya babi ya. Karena kasih nama ini sakit, nama ini sakit, terus diganti nama babi, ayo wes babi sehat ya. Dan aku masih kecil saat itu, mamaku bilang kamu main ke tempatnya gue, ayo le tidur sama babi gitu. Ya gue gak mau dong suruh tidur sama babi. Gue kira babi beneran, nggak taunya ada saudara keluarga gue dikasih nama babi gitu. Ya, oke. Itulah kenapa dipanggil ya, ini sebetulnya ya, makanya ini teman-teman TikTokku ya, supaya tahu kajian-kajianku seperti itu tidak straight, tidak lurus, dia singular, dia berputar-putar ya. Jadi kalau yang suka straight ya silakan tinggalkan channel ini ya, cari tempat lain. Seperti ini Abu Hurairah sebetulnya nggak perlu aku jelaskan ya, karena kan konteks kita menjelaskan tentang jannah sebelum masuk di sini. Cuman karena menurut aku perlu ya aku jelaskan gitu loh, dia berputar kan. Oke. Begini, Abu Hurairah berkisah, ia mendengar Rasulullah bersabda, ya. Terus begini katanya, Allah berfirman. Nah, berarti kalau benar begini loh ya, maka gue tolong, ini bidadari kecilku sudah mau berangkat. Masuk jam berapa Dok sekolahnya? Setengah 7. Waduh, ini sudah telat. Besok kita lanjutkan seri 2 ya. Kita sampai ke hadis ini dulu begini ya. Allah berfirman, artinya berarti ini hadis-hadisnya qudsi ya, levelnya ya. Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hambaku yang solih, yang belum pernah, ini menarik ini ya, belum pernah ya dilihat oleh mata, lihat oleh mata ya, didengar oleh telinga. Nah ini nanti kolop ini ya, terlintas di hati, di hati, belum fiction, belum sampai ke sana. Jadi surga itu ya, ini kunci levelnya kalau begini ya. Coba nanti dibantu saya untuk mengkoreksi ini hadis ya. Ini nih jannah nih belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas dalam hati. Makanya itu Al-Qur'an selalu menjelaskan dalam perumpamaan. Gitu loh.
perumpamaan. Jangan kamu terima itu sebagai sebuah yang begitu itu tidak faktor begitu. Yang menarik lagi, kita kan sudah jelaskan ya. Kenapa kita dituntut tanggung jawab ya, lu Islam atau kafir? Karena kan gimana itu ya di Al-Qur'an itu ya. Anak Adam, kita-kita ini dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian kamu diberi penglihatan, pendengaran dan hati. Ya, ini terulang lagi di sini. Ini loh ya. Terulang lagi disebut di sini, di hadis ini. Itulah artinya ya, penglihatan, pendengaran, basor ya. Kalau penglihatan itu apa? Basor ya. Penglihatan itu basor. Kalau mata itu kan ainun. Mata kita sudah dikasih, telinga sudah dikasih. Hati, ini agak sulit menjelaskannya. Qalb, karena qalb itu ada yang mengatakan hati, ada yang mengatakan otak. Para pakar bahasa berbeda. Ya nanti kapan-kapan kita bahas lah ya. Ya. Kalau bayi lahir, kasih mata itu, mata, tapi coba gini-giniin, dia kan nggak respon. Kasih telinga, dia nggak mendengar. Karena belum ada penglihatan, ya, belum ada pendengaran. Ini nanti belum ada juga terlintasan dalam hati, belum. Ya, dari inilah informasi masuk ke kita dari yang goblok itu nggak tahu apa-apa. Kan sudah dijelaskan. Seorang anak Adam, kita ini lahir dari rahim ibunda kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Supaya tahu apa-apa diberi perangkat. Ya, kalau mata sudah, telinga sudah, hati sudah, tapi ini belum penglihatan. Jadi beda, mata dan penglihatan itu beda, ya. Telinga dan pendengaran itu beda, ya. Karena itulah kita dituntut. Karena nanti kan ada dua jalan, lu mau ikut jalan yang mana? Silakan pilih, tapi kebebasan memilih itu kebebasan yang beresiko gitu. Ini Ranti sudah menunggu ya. Jadi intinya beginilah ya. Dari hadis ini, dari hadis Muslim 2824 dan dari Quran surat Muhammad 4715, nanti kamu bisa cari-cari yang lain. Kesimpulannya ya belum ada yang sampai ke sana. Jadi semua yang kita terima tentang jannah itu sebatas informasi dalam perumpamaan ya. Kita sampai di sini dulu, insya Allah besok nanti kita lanjutkan ke seri kedua. Baru setelah jannah ini selesai kita masuk ke bidadari ini ya. Nah itu sampai di sini dulu ya. Coba lihat tuh apanya TikToknya tuh. Gimana? Powernya gimana? Ada bisa dilihat? Orang 7. Oke, alhamdulillah. Untuk yang di TikTok, apa yang Anda dapatkan di sini silakan untuk di-share. Jadi ilmu itu jangan berhenti di kamu ya, sampaikan kepada yang lainnya. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sekarang puasa ya, puasamu, jaga sholatmu ya, jaga iman dalam keindahan Islammu. Simpan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetaplah ya memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan ya. Semoga yang belajar dan mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih atas waktu yang diluangkan telah ngaji bareng Gus Peti di channel ini ya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan dan salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.